Ada perubahan yang tidak datang dengan suara keras. Tidak ada peristiwa besar. Tidak ada tanda yang bisa langsung dijelaskan. Tapi perlahan, caramu merespons hidup mulai berbeda. Hal-hal yang dulu mengguncang, kini hanya lewat begitu saja. Di sanalah transformasi tersembunyi itu sebenarnya sedang bekerja. Kamu mungkin tidak sadar kapan tepatnya perubahan itu dimulai. Tidak ada satu momen spesifik yang bisa kamu tunjuk. Tapi di dalam dirimu, sesuatu sedang bertumbuh, menata ulang cara kamu melihat, merasa, dan memilih. Transformasi ini tidak terlihat oleh dunia, tapi sangat nyata bagi jiwamu. Jika kamu merasakan perubahan ini, kamu tidak sendirian. Subscribe untuk ruang refleksi yang tenang, jujur, dan membumi, tempat kita belajar memahami perjalanan batin tanpa terburu-buru. Terima kasih sudah hadir dan berjalan sejauh ini bersama dirimu sendiri. Ada fase ketika hidup tampak berjalan seperti biasa. Rutinitas masih sama, orang-orang di sekitarmu pun tidak berubah. Tapi entah kenapa, ada jarak halus antara dirimu dan semua itu. Kamu tidak lagi merespons dengan cara yang sama seperti dulu. Hal-hal yang dulu terasa penting kini kehilangan bobotnya. Perubahan ini tidak mencolok, tapi sangat terasa di dalam. Kamu mulai menyadari bahwa dirimu tidak lagi sepenuhnya hadir dalam pola lama, bukan karena hidup memburuk, tapi karena jiwamu sudah bergerak lebih dulu. Ada rasa asing yang tidak bisa kamu jelaskan dengan logika. Kamu tetap menjalani hari, namun dengan kesadaran yang berbeda. Seolah ada lapisan lama yang mulai mengelupas, dan kamu belum tahu harus menamainya apa. Perubahan ini tidak datang dengan keputusan besar atau peristiwa dramatis. Ia hadir pelan, nyaris tidak terdeteksi oleh siapapun. Bahkan kamu sendiri sempat meragukannya. Tapi tubuhmu tahu bahwa sesuatu telah bergeser. Cara kamu mendengar, merasakan, dan memilih mulai berubah. Tidak ada yang salah, hanya tidak lagi sama. Dan itu cukup membingungkan. Di titik ini, kamu mungkin belum berani mengakuinya. Kamu masih mencoba menyesuaikan diri dengan versi lama. Tapi di dalam, ada bisikan halus yang tidak bisa lagi diabaikan. Hidup terasa sama, namun kamu tahu dirimu tidak. Ini bukan kehilangan, melainkan pergeseran. Dan tanpa sadar, perjalanan baru sudah dimulai. Perubahan ini tidak muncul sebagai keinginan besar untuk mengubah hidup. Ia hadir dalam detail kecil yang sering kamu lewatkan. Cara kamu menarik napas terasa berbeda. Hal-hal yang dulu memancing reaksi kini hanya lewat begitu saja. Kamu tidak menjadi dingin, justru lebih sadar. Tapi karena terlalu halus, kamu sempat mengira tidak ada apa-apa. Kamu mulai memilih diam bukan karena takut, tapi karena tidak perlu menjelaskan. Ada ketenangan baru dalam caramu merespons dunia. Kamu tidak lagi merasa harus membuktikan apapun. Bukan karena menyerah, melainkan karena sudah tidak relevan. Dunia di luar masih ramai, tapi batinmu mulai lebih sunyi. Dan sunyi itu terasa aman. Hal yang menarik, perubahan ini tidak selalu membuatmu langsung merasa lebih baik. Kadang justru muncul kebingungan. Kamu merasa berada di antara dua versi diri. Versi lama masih ada, tapi tidak lagi mendominasi. Versi baru belum sepenuhnya terbentuk. Dan kamu belajar berdiri di ruang transisi itu. Perubahan halus ini bukan sesuatu yang bisa dipercepat. Ia tumbuh mengikuti ritmenya sendiri. Kamu hanya bisa mengamati dan merasakannya. Tidak perlu dipaksa, tidak perlu diberi label. Yang perlu kamu lakukan hanyalah jujur pada apa yang terjadi di dalam. Karena di sanalah transformasi sejati sedang bekerja. Ada momen ketika kamu menyadari sesuatu yang mengejutkan. Hal yang biasanya memicu emosimu, kini tidak lagi mengguncang. Bukan karena kamu mati rasa, tapi karena kamu tidak lagi terikat. Reaksi lama yang dulu otomatis perlahan menghilang.
kamu lebih banyak mengamati sebelum merespons. Dan itu terasa asing sekaligus menenangkan. Kamu tidak lagi terpancing oleh hal-hal yang dulu menguras energi. Drama, pembuktian, dan penilaian eksternal kehilangan daya tariknya. Ada jarak alami yang terbentuk tanpa kamu sadari. Bukan tembok, melainkan ruang. Ruang untuk bernapas dan memilih dengan sadar. Dan ruang itu terasa sangat berharga. Perubahan ini membuatmu bertanya-tanya, siapa dirimu sekarang? Kamu tidak lagi bereaksi seperti dulu, tapi juga belum sepenuhnya mengenal versi baru ini. Ada ketenangan yang belum pernah kamu rasakan sebelumnya. Namun ketenangan itu datang tanpa euforia. Ia sederhana, stabil, dan jujur. Seolah tubuhmu akhirnya bisa beristirahat. Hilangnya reaksi lama bukan tanda kehilangan jati diri. Justru itu tanda bahwa kamu tidak lagi dikendalikan oleh luka yang sama. Kamu mulai merespons dari kesadaran, bukan dari kebiasaan. Dan meski perubahan ini sunyi, dampaknya sangat nyata. Kamu menjadi lebih hadir, lebih utuh, lebih selaras. Keheningan kini tidak lagi terasa menakutkan. Kamu tidak terburu-buru mengisinya dengan suara atau distraksi. Ada kekuatan baru dalam diam. Diam yang tidak kosong, melainkan penuh kesadaran. Di dalam keheningan itu, kamu mulai mendengar dirimu sendiri, dan itu mengubah segalanya. Kamu mulai menikmati waktu sendiri tanpa merasa terasing. Tidak ada rasa harus hadir di mana-mana. Tidak ada tuntutan untuk selalu produktif. Keheningan menjadi ruang pemulihan. Di sanalah energimu kembali utuh sedikit demi sedikit. Tanpa kamu sadari, kamu menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dalam keheningan, kamu melihat banyak hal dengan lebih jernih. Emosi yang dulu bercampur kini terurai satu persatu. Kamu tidak menolaknya, tapi juga tidak tenggelam di dalamnya. Ada jarak sehat yang tercipta, dan dari jarak itulah kebijaksanaan mulai tumbuh. Keheningan ini bukan pelarian dari hidup. Ia justru menjadi fondasi baru. Dari sinilah kamu mulai melangkah dengan lebih sadar, tidak terburu-buru, tidak reaktif. Kamu belajar bahwa kekuatan sejati tidak selalu bersuara keras. Kadang, ia hadir dalam diam yang kokoh. Kamu mulai merasakan perubahan dalam caramu memilih. Hal-hal yang dulu kamu kejar kini tidak lagi memanggil. Kamu lebih selektif terhadap apa yang kamu izinkan masuk ke hidupmu. Bukan karena takut, tapi karena menghargai dirimu sendiri. Ada standar baru yang terbentuk secara alami, dan kamu menghormatinya. Pertumbuhan ini tidak selalu terasa nyaman. Kadang muncul rasa kehilangan terhadap versi lama dirimu, tapi di balik itu ada kelegaan yang tidak bisa dipungkiri. Kamu tidak lagi harus berperan. Kamu boleh menjadi apa adanya, dan tubuhmu merespons dengan rasa lebih ringan. Kamu mulai mempercayai proses tanpa harus tahu hasil akhirnya. Ada rasa aman yang tumbuh dari dalam, tidak bergantung pada keadaan atau validasi luar. Kamu tahu kamu sedang bertumbuh, meski belum tahu akan menjadi apa. Dan itu tidak lagi menakutkan. Ini baru awal dari transformasi yang lebih dalam. Tidak semua orang akan menyadarinya, dan itu tidak masalah. Yang penting, kamu merasakannya. Kamu tahu ada sesuatu yang sedang terbentuk dengan pelan, tapi pasti. Dan untuk pertama kalinya, kamu mempercayai dirimu sepenuhnya. Kamu mulai melihat hidup dari sudut yang berbeda, tanpa usaha keras. Hal-hal yang dulu kamu nilai sebagai masalah besar, kini terasa lebih netral. Bukan karena kamu menghindar, tapi karena sudut pandangmu berubah. Kamu tidak lagi langsung bereaksi, melainkan mengamati lebih dulu. Ada jeda sebelum pikiran mengambil alih, dan di jeda itu, kamu menemukan kejernihan baru. Perubahan ini tidak datang dari keputusan sadar untuk menjadi lebih dewasa. Ia tumbuh dari pengalaman yang pelan-pelan membentukmu.
Kamu tidak lagi melihat segalanya sebagai hitam atau putih. Ada ruang abu-abu yang kini bisa kamu terima. Hidup terasa lebih manusiawi, dan kamu lebih ramah pada dirimu sendiri. Cara pandang yang bergeser ini membuatmu tidak mudah terseret emosi orang lain. Kamu tetap peduli, tapi tidak lagi larut. Ada batas yang terbentuk secara alami. Kamu mulai memahami bahwa tidak semua hal perlu direspon dengan energi penuh. Pilihanmu menjadi lebih sadar, dan itu memberi rasa lega. Kamu mungkin tidak bisa menunjuk kapan tepatnya perubahan ini dimulai, tapi kamu merasakannya sekarang. Hidup terasa lebih ringan karena kamu tidak lagi memikul segalanya dengan cara lama. Cara pandangmu tidak menjadi keras, justru lebih lentur. Dan dari kelenturan itulah ketenangan mulai tumbuh. Ada hal-hal yang dulu terasa sangat menarik, kini tidak lagi memanggilmu. Kamu tidak membencinya, hanya tidak terikat lagi. Ketertarikan lama perlahan kehilangan daya cengkeramnya. Bukan karena kamu memaksakan diri untuk berubah, tapi karena kamu memang sudah bergeser. Dan itu terjadi tanpa drama. Kamu mulai menyadari bahwa beberapa keinginan muncul dari kebutuhan lama. Saat kebutuhan itu tidak lagi ada, keinginan pun ikut memudar. Tidak ada rasa kehilangan yang tajam. Yang ada justru rasa netral yang menenangkan. Kamu tidak lagi merasa harus mempertahankan sesuatu hanya karena masa lalu. Ada kebebasan kecil di situ. Ketertarikan yang tidak lagi mengikat ini memberi ruang baru di dalam dirimu. Ruang yang sebelumnya penuh kini terasa lebih lapang. Kamu belum tentu tahu apa yang akan mengisinya. Tapi untuk pertama kalinya, ruang kosong itu tidak menakutkan. Ia terasa seperti undangan untuk sesuatu yang lebih selaras. Kamu belajar bahwa melepaskan bukan selalu tentang kehilangan. Kadang itu tentang kesesuaian yang sudah selesai. Kamu menghormati apa yang pernah berarti, lalu membiarkannya pergi tanpa perlawanan. Dan di sanalah kamu mulai merasakan kedewasaan emosional yang tenang. Emosimu kini tidak lagi naik turun seperti dulu. Bukan karena kamu menahannya, tapi karena kamu memahaminya. Kamu memberi ruang bagi perasaan tanpa langsung tenggelam di dalamnya. Ada jarak yang sehat antara rasa dan reaksi, dan jarak itu membuatmu merasa lebih stabil tanpa harus mengontrol. Kamu masih bisa merasa sedih, kecewa, atau lelah, tapi emosi itu tidak lagi mengambil alih seluruh dirimu. Mereka datang, disadari, lalu bergerak pergi. Kamu tidak menghakimi dirimu karena merasakannya. Justru ada penerimaan yang lembut, dan dari sanalah kestabilan tumbuh. Stabilitas ini bukan hasil latihan keras atau disiplin kaku. Ia muncul karena kamu berhenti melawan dirimu sendiri. Kamu tidak lagi merasa harus selalu kuat atau selalu tenang. Kamu mengizinkan dirimu menjadi manusia. Dan anehnya, itulah yang membuatmu lebih kokoh. Kini kamu merespons hidup dengan energi yang lebih seimbang. Tidak terburu-buru, tidak berlebihan. Kamu tahu kapan harus melangkah dan kapan harus berhenti. Emosimu menjadi penunjuk arah, bukan penguasa. Dan itu membuat hidup terasa lebih bisa dipercaya. Kamu tidak lagi harus menjauh dengan cara keras. Jarak itu terbentuk dengan sendirinya. Hal-hal yang tidak sejalan perlahan terasa semakin jauh. Bukan karena konflik, tapi karena frekuensi yang berbeda. Kamu tidak memaksakan kecocokan yang sudah tidak ada. Dan itu terasa sangat lega. Kamu berhenti menjelaskan pilihanmu pada semua orang. Bukan karena menutup diri, tapi karena tidak perlu. Ada keyakinan baru yang membuatmu tenang dengan keputusan sendiri. Kamu tidak lagi menunggu persetujuan. Kamu tahu apa yang terasa benar di tubuhmu. Dan itu cukup. Jarak ini bukan bentuk penolakan terhadap dunia. Ia adalah bentuk kejujuran terhadap diri sendiri.
kamu tetap terbuka, tapi tidak lagi mengorbankan keseimbangan batin. Kamu memilih dengan lebih sadar siapa dan apa yang kamu izinkan dekat, dan hidup terasa lebih tertata. Tanpa kamu sadari, jarak ini menciptakan kedamaian baru. Energi yang dulu tercecer kini kembali padamu. Kamu merasa lebih utuh, lebih hadir. Tidak ada drama besar, hanya kejelasan halus. Dan kejelasan itu menenangkan. Tubuhmu mulai merespons perubahan ini lebih dulu daripada pikiran. Napas terasa lebih dalam. Ketegangan yang dulu menetap perlahan melepas. Kamu merasa lebih hadir di tubuh sendiri. Tidak lagi terus-menerus siaga. Ada rasa aman yang tumbuh tanpa alasan besar. Kamu tidak lagi hidup dalam mode bertahan. Tubuhmu tidak terus-menerus memberi sinyal bahaya. Ada relaksasi yang nyata, meski kamu tidak melakukan apa-apa secara khusus. Keamanan ini terasa sederhana, tapi sangat berarti, seolah tubuhmu akhirnya dipercaya. Saat tubuh merasa aman, pikiran pun ikut melunak. Kamu tidak lagi sibuk memprediksi hal buruk. Kamu lebih mudah hadir di momen sekarang. Ada rasa cukup yang mengalir pelan, dan rasa itu menenangkan sistem batinmu. Keamanan ini bukan karena hidup menjadi sempurna, tapi karena kamu berhenti melawan apa yang kamu rasakan. Tubuhmu merespons kejujuran itu. Kamu mulai mempercayai dirimu sendiri lagi, dan dari situlah kestabilan sejati tumbuh. Ada suara di dalam dirimu yang kini terdengar lebih jernih dari sebelumnya. Bukan suara yang keras, tapi konsisten dan tenang. Kamu mulai menyadari perbedaan antara dorongan takut dan bisikan intuisi. Yang satu menekan, yang lain menuntun. Dan perlahan, kamu belajar mendengarkan yang menenangkan. Di sana, kepercayaan mulai terbentuk. Intuisi ini tidak datang dengan argumen panjang atau pembenaran logis. Ia hadir sebagai rasa tahu yang lembut tapi pasti. Kamu mungkin belum bisa menjelaskannya pada orang lain, tapi tubuhmu langsung merespons dengan rasa ya. Ada ketenangan setiap kali kamu mengikutinya, dan itu terasa sangat jujur. Kamu tidak lagi merasa perlu meragukan setiap keputusan kecil. Ada kepercayaan baru pada penilaian batinmu sendiri. Kesalahan pun tidak lagi terasa menakutkan, karena kamu tahu, intuisi juga belajar seiring perjalanan. Hubunganmu dengan diri sendiri menjadi lebih akrab. Dengan intuisi yang lebih jelas, hidup terasa sedikit lebih sederhana. Kamu tidak lagi terseret terlalu jauh oleh kebisingan luar. Ada pusat di dalam dirimu yang tetap tenang. Dan dari pusat itulah kamu mulai melangkah. Perlahan, tapi dengan keyakinan yang utuh. Kamu mulai menyadari bahwa reaksimu terhadap banyak hal telah berubah. Hal-hal yang dulu memicu emosi kuat kini terasa lebih datar. Bukan karena kamu mati rasa, tapi karena kamu lebih sadar. Ada jeda sebelum bereaksi, dan jeda itu mengubah segalanya. Kamu tidak lagi merasa harus langsung membela diri atau menjelaskan segalanya. Beberapa hal cukup disadari, lalu dilepaskan. Energi yang dulu habis untuk reaksi kini kembali padamu. Kamu merasa lebih utuh, lebih berdaulat atas responsmu sendiri. Perubahan ini membuat hubunganmu dengan dunia terasa berbeda. Kamu tetap hadir, tapi tidak terseret arus emosi orang lain. Ada jarak sehat yang terbentuk secara alami. Kamu tidak mengeraskan diri, justru melembut. Dan disitulah kekuatan barumu muncul. Tidak bereaksi seperti dulu, bukan berarti kamu berhenti peduli. Itu berarti kamu memilih dengan lebih sadar. Kamu tahu kapan harus berbicara, dan kapan diam sudah cukup. Hidup terasa lebih ringan, tanpa drama internal. Dan ketenangan itu terasa nyata. Pilihan hidupmu
kini tidak lagi didorong oleh kegelisahan. Kamu tidak memilih karena takut tertinggal atau ingin membuktikan sesuatu. Ada ketenangan dalam proses memilih, bahkan saat hasilnya belum jelas, dan itu membuat langkahmu terasa lebih ringan. Kamu mulai memperhatikan bagaimana tubuhmu bereaksi terhadap setiap keputusan. Yang selaras terasa lapang, yang tidak terasa berat meski terlihat benar di mata luar. Kamu mempercayai sinyal itu, dan dari sana keputusanmu menjadi lebih jujur. Pilihan yang tenang tidak selalu mudah. Kadang ia meminta keberanian untuk tidak mengikuti ekspektasi lama. Tapi kamu tidak lagi memaksakan diri demi terlihat baik. Kamu memilih demi rasa damai yang berkelanjutan, dan itu terasa sangat membebaskan. Semakin sering kamu memilih dengan tenang, semakin kamu mempercayai proses hidup. Kamu tidak lagi terburu-buru sampai tujuan. Kamu hadir di setiap langkah, dan di sana hidup terasa lebih bersahabat. Kepercayaan yang kini tumbuh tidak lagi bergantung pada situasi luar. Ia lahir dari pengalamanmu sendiri, dari jatuh, bangkit, dan bertahan. Kamu tahu kamu bisa menghadapi apapun yang datang, dan pengetahuan itu menenangkan. Kamu tidak lagi menunggu tanda besar untuk merasa aman. Rasa percaya itu hadir, bahkan di tengah ketidakpastian. Ada keyakinan bahwa kamu akan tahu apa yang harus dilakukan saat waktunya tiba, dan itu cukup. Kamu berhenti memaksa kepastian datang lebih cepat. Rasa percaya ini membuatmu lebih sabar pada proses. Kamu tidak lagi membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Kamu menghormati ritmemu sendiri, dan semakin kamu menghormatinya, semakin kuat rasa aman itu tumbuh. Kepercayaan dari dalam ini tidak membuatmu pasif. Justru ia membuatmu lebih jujur dan berani. Kamu bergerak tanpa paksaan, dan hidup mulai merespons dengan cara yang lebih lembut, seolah kamu akhirnya selaras. Di titik ini, kamu mulai menyadari sesuatu yang sederhana tapi dalam. Kamu tidak lagi sama seperti dulu. Cara berpikir, merasa, dan merespons telah bergeser. Tidak drastis, tapi nyata. Dan kesadaran itu terasa hening. Perubahan ini tidak selalu terlihat dari luar, tapi kamu merasakannya di dalam. Ada kedewasaan emosional yang tumbuh, ada ketenangan yang tidak dibuat-buat, dan kamu mulai menghargai proses ini tanpa perlu pengakuan. Kamu berhenti menuntut dirimu untuk menjadi versi tertentu. Kamu mengizinkan perubahan terjadi apa adanya. Ada penerimaan yang luas terhadap dirimu sendiri. Dan dari penerimaan itu, rasa damai muncul. Damai yang tidak bergantung pada apapun. Kesadaran bahwa kamu sedang berubah tidak membuatmu cemas. Justru sebaliknya, ia menenangkan. Kamu tahu kamu bergerak ke arah yang lebih jujur, lebih selaras dengan dirimu. Dan untuk pertama kalinya, itu terasa cukup. Perubahan dalam dirimu kini tidak lagi mencari tepuk tangan. Kamu tidak merasa perlu menjelaskan sejauh apa kamu sudah berkembang. Ada ketenangan dalam menjalani perubahan tanpa saksi. Kamu tahu apa yang telah kamu lalui, dan pengetahuan itu terasa cukup. Transformasi ini tidak selalu terlihat dari luar. Ia hidup dalam cara kamu merespons, memilih, dan melepaskan. Kamu berhenti berharap orang lain memahami prosesmu sepenuhnya, karena kamu sendiri sudah memahaminya, dan itu memberi rasa damai yang stabil. Kamu tidak lagi mengukur pertumbuhan dari pengakuan eksternal, tidak juga dari validasi sosial. Kamu merasakannya dari ketenangan batin yang konsisten, dari cara hatimu tidak lagi gaduh, dari keheningan yang terasa aman. Transformasi ini berjalan pelan tapi jujur, tidak dramatis namun mengakar. Kamu tidak lagi mengejar versi ideal di mata orang lain. Kamu hidup sebagai dirimu sendiri, tanpa perlu pembuktian.
dan disitulah kekuatan barumu tumbuh. Ada ketenangan baru yang tinggal di dalam dirimu. Ia tidak datang dan pergi mengikuti situasi. Ia tetap ada, bahkan saat keadaan tidak sempurna. Kamu tidak lagi menunggu semuanya beres untuk merasa tenang. Ketenangan itu kini berasal dari dalam. Kamu mulai menyadari bahwa hidup tidak harus selalu ideal agar bisa dijalani dengan damai. Ada penerimaan lembut terhadap apa yang sedang terjadi. Tanpa menyangkal, tanpa melawan, kamu hadir sepenuhnya, dan kehadiran itu menenangkan. Saat situasi berubah, ketenanganmu tidak ikut runtuh. Kamu mungkin tetap merasa sedih atau lelah, tapi kamu tidak tenggelam di dalamnya. Ada jarak sadar yang menjaga hatimu tetap utuh, dan itu membuatmu merasa aman. Ketenangan ini bukan hasil pengendalian, melainkan kepercayaan. Kepercayaan bahwa kamu mampu menghadapi apapun yang datang. Kamu tidak lagi bergantung pada keadaan untuk merasa stabil. Stabilitas itu sudah menjadi bagian dari dirimu. Versi dirimu yang sekarang tidak terasa dipaksakan. Kamu tidak sedang menjadi seseorang. Kamu hanya hidup sebagai dirimu sendiri. Tidak ada topeng baru yang harus dipertahankan. Semuanya terasa mengalir dan wajar. Kamu tidak lagi merasa harus konsisten dengan versi lamamu. Kamu memberi ruang bagi perubahan tanpa rasa bersalah. Jika hari ini kamu berbeda, itu tidak masalah. Kamu mengizinkan dirimu berkembang, dan izin itu membebaskan. Versi diri ini tidak berisik tapi solid. Tidak haus pengakuan, tapi penuh keyakinan. Kamu merasa lebih nyaman di tubuh dan pikiranmu sendiri. Tidak ada yang perlu dikejar, tidak ada yang perlu dibuktikan. Kealamian ini membuat hidup terasa lebih ringan. Kamu tidak lagi kelelahan mempertahankan citra. Kamu hadir apa adanya, dan anehnya, justru disitulah kamu merasa paling kuat. Kamu mulai merasakan keselarasan yang tidak dibuat-buat. Pikiran, perasaan, dan tindakanmu bergerak ke arah yang sama. Tidak selalu sempurna, tapi jujur. Ada kesatuan dalam dirimu, dan itu terasa menenangkan. Keputusan yang kamu ambil kini terasa lebih ringan. Bukan karena selalu mudah, tapi karena selaras. Kamu tidak lagi bertarung dengan dirimu sendiri. Ada kejelasan lembut dalam setiap langkah, dan tubuhmu merespons dengan lega. Keselarasan ini membuatmu lebih peka terhadap batasan. Kamu tahu kapan harus maju dan kapan berhenti, tanpa rasa bersalah, tanpa penjelasan panjang. Kamu menghormati ritmemu sendiri. Hidup yang selaras dari dalam tidak selalu terlihat mencolok, tapi ia terasa stabil dan utuh. Kamu tidak lagi terpecah antara keinginan dan kewajiban. Kamu hidup dari pusat dirimu sendiri. Di titik ini, kamu menyadari satu hal dengan jelas. Kamu telah berubah, bukan menjadi lebih hebat, tapi lebih jujur. Kamu tidak lagi bereaksi, berpikir, atau mencintai dengan cara yang sama. Dan kesadaran itu terasa hening. Perubahan ini tidak selalu bisa kamu jelaskan dengan kata-kata, tapi kamu merasakannya di dalam tubuhmu. Ada rasa pulang ke diri sendiri. Ada kedamaian yang tidak kamu kenal sebelumnya, dan kamu tahu, ini nyata. Kamu tidak lagi merindukan versi lamamu, bukan karena ia salah, tapi karena ia sudah selesai. Kamu menghormati siapa dirimu dulu, dan kamu menyambut siapa dirimu sekarang, tanpa konflik. Kamu berdiri di sini dengan kesadaran penuh, tidak tergesa, tidak ragu. Kamu tahu perjalananmu masih berjalan, tapi kamu juga tahu kamu tidak lagi orang yang sama, dan itu terasa benar. Pada akhirnya, transformasi ini tidak meminta pengakuan apapun. Ia hadir diam-diam, namun mengubah caramu hidup, merespons, dan memandang diri sendiri.
Kamu tidak lagi mencari tanda bahwa kamu sudah berkembang. Kamu merasakannya dalam ketenangan yang menetap, dalam cara hidup terasa lebih jujur, dan dalam rasa aman yang tumbuh dari dalam. Jika kamu membaca atau mendengar ini dan merasa ada bagian dari dirimu yang ikut bergetar, itu bukan kebetulan. Itu tanda bahwa kamu sedang selaras dengan perubahanmu sendiri. Tidak perlu tergesa atau membandingkan proses. Setiap langkah kecil tetap berarti. Dan kamu sudah berjalan sejauh ini dengan keberanian yang tenang. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk hadir dan mendengarkan ruang refleksi ini sampai akhir. Jika konten ini menemanimu, menenangkanmu, atau membantumu lebih jujur pada diri sendiri, kamu bisa subscribe agar tidak melewatkan refleksi berikutnya. Kita bertumbuh pelan-pelan tanpa paksaan. Terima kasih sudah menjadi bagian dari perjalanan ini.